Oke, dalam rangka kita akan nanti masih akan menggunakan pembuktian, teknik-teknik pembuktian dalam logika, tapi kalau kemarin kita menggunakan di logika proposisi, sekarang kita beralih semestanya. Semestanya bukan proposisi lagi, tapi semestanya ke predikat atau logika relasi. Nah, apa sih logika predikat atau logika relasi itu? Nah, bedanya predikat itu kan kita bisa bilang predikat itu atau pernyataan tunggal atau proposisi itu sebagai singular statement, sedangkan nanti di logika predikat statementnya adalah universal statement. Nah, itu seperti apa? Kita kita ini pernyataan tunggal dulu. Nah, singular statement adalah proposisi yang terbatas pada kondisi yang spesifik, baik itu orang, waktu, tempat, atau benda. Nah, maksudnya spesifik itu seperti apa? Jadi, contohnya seperti ini. Ketika saya punya proposisi Salwa adalah perempuan, dianggap di sini situ pembaca itu sudah tahu Salwa yang mana, gitu ya. Proposisi yang kita gunakan jadi spesifik orang, waktu, tempat, atau benda. Jadi kalian yang baca ini dianggap sudah tahu bahwa Salwa itu satu orang dan Salwa yang mana, gitu ya. Nah, itu disebut pernyataan tunggal atau singular statement. Proposisi adalah tunggal yang biasa dilambangkan dengan huruf kecil P. Nah, tapi di universal statement ini kita bisa membayangkan bahwa kita nggak tahu Salwa itu yang mana. Jadi Salwa itu luas sekali, banyak orang yang namanya Salwa, gitu ya. Gitu. Jadi di universal statement itu proposisi ini dia menghapuskan batasan si kita tahu bahwa orang itu siapa, spesifik, gitu ya. Nah, menghapuskan batasan spesifik, tidak spesifik, tapi menjadi berlaku untuk semua hal yang dalam kategori sama. Nah, sekarang kita pilih kategorinya adalah kategori orang. Sehingga kalimat di atas di pernyataan universal akan menjadi seperti ini. Gitu, semua orang yang bernama Salwa adalah perempuan. Gitu. Jadi lebih ke di sini lebih ke penghapusan batasannya di Salwanya. Jadi nanti ada penghapusan batasannya di mananya terserah kita, gitu ya. Nah, di sini semua orang yang bernama Salwa adalah perempuan. Karena saya sedang menghapus batasan di satu orang yang spesifik yang kalian tahu itu. Oke, kita lanjut ke statement selanjutnya. Nah, simbol predikat. Setelah kita tahu pernyataan universal itu apa, nah sekarang kita sudah tahu logika proposisi apa, yaitu komponen dasar yang kita gunakan adalah kalimat atau proposisi. Nah, tapi di logika predikat ini agak berbeda. Kita berbicara ketingkatan elemen yang lebih kecil, yaitu elemen kalimat. Yaitu kita akan berbicara mana subjeknya, mana predikat. Jadi, kalau di proposisi itu kita tidak memandang mana itu subjek, mana itu predikat, sedangkan di logika predikat itu kita fokus mana sih yang jadi predikatnya, mana yang bukan, gitu. Nah, komponen dasar yang utama adalah predikat. Jadi pemeran utama dalam logika predikat adalah kita punya kalimat, tapi kita highlight si bintangnya nih. Bintangnya itu pemeran utamanya adalah predikat yang akan kita simbolkan dengan huruf kapital nanti, sedangkan huruf kecil dari A sampai W akan melambangkan subjek konstan. Nah, seperti tadi, misalkan Salwa adalah perempuan, gitu ya. Nah, kalau si Salwanya dia adalah subjek, gitu ya. Nah, si perempuan itu disebut predikatnya, gitu. Contoh ya. Salwa ini sebagai subjek spesifik ya, subjek utama. Beda seperti yang tadi kita bicarakan di pernyataan universal. Di sini si Salwa ini akan menjadi subjek konstan atau subjek positif, dan yang kita highlight adalah predikat perempuan. Nah, kalau si perempuan ini ini udah di bawah. Kalau si perempuan ini dinotasikan dengan P besar, gitu ya. P besar artinya fungsi siapapun yang menjadi perempuan, gitu ya. P adalah
perempuan. Nah, S ini adalah di sini dia subjek konstannya, berarti perempuan yang bernama Salwa. Gitu. Salwa adalah perempuan. Nah, ketika saya ganti si S di sini, misalkan jadi siapa nih? Jadi Anita gitu ya. Nah, Anita berarti variabelnya saya ganti jadi PA gitu. Ini adalah menyatakan Anita adalah perempuan. Gitu. Gitu. Jadi sama kayak fungsi, si predikat di sini perempuan ini jadi fungsinya, A ini Salwa ini jadi variabelnya, S ini jadi variabelnya. Nah, kenapa di sini bisa dibilang kenapa variabelnya Bu subjek konstannya dilambangkan hanya A dari sampai W. Nah, ini sebenarnya boleh saja sampai Z sebenarnya. Cuman pembatasan di sini kalau nanti ketika kita pakai X, Y, Z, artinya dia berlaku secara umum. Jadi nanti ketika kita sudah pakai quantifier, yaitu yang tadi semua quantifier untuk setiap atau terdapat gitu ya, nanti kan untuk setiap X gitu atau terdapat X. Nah, contohnya untuk setiap X PX gitu ya. Nah, ini maksudnya X di sini akan menjadi variabel yang bebas, yang bukan subjek konstan. Dia terikat untuk setiap X atau nanti terdapat X gitu. Misalkan bisa juga kan terdapat X anggota PX gitu. Nah, si X di sini jadi terikat kepada quantifier. Jadi X, Y, Z ini sebenarnya dispesifikan khususnya dalam buku Patrick ini, buku logikanya Patrick, dia A sampai W ini untuk subjek yang konstan seperti ini sudah tertentu Salwa siapa, sedangkan X, Y, Z untuk variabel yang subjek yang bebas gitu, yang belum konstan gitu. Mudah-mudahan agak sedikit paham ya. Lanjut. Nah, pernyataan atau singular statement dalam logika itu contohnya seperti ini. Sehingga dalam logika predikat kalimat ini akan dinotasikan, kalau saya ini quote yang terkenal ya, quote yang terkenal yang ada di Jalan Asia Afrika, jika Bandung adalah bumi Pasundan maka Tuhan tersenyum. Ini udah saya ganti, kan Bandung lahir ketika Tuhan tersenyum gitu ya. Nah, ini misalkan jika Bandung adalah bumi Pasundan maka Tuhan tersenyum. Nah, ini si singular statement di sini kita bisa nyatakan bahwa fungsi bumi Pasundan ini predikatnya sebagai P. Bandung ini dia betul ya, bumi Pasundan ini sebagai P contohnya. Nah, Bandung ini sebagai subjek konstannya PB. Oke, nah di sini logika predikatnya ini saya sebagai P, yang ini fungsinya sebagai S, yang ini T itu, yang ini B kecil. Berarti jika PB maka ST gitu. Jadi ini kalimat logika predikat. Nah, singular statement di sini maksudnya karena kita tidak pakai semua atau beberapa. Jadi karena subjek di sini, subjek B, subjek T itu adalah orang tertentu yang sudah kita tahu atau spesifik. Gitu ya. Paham ya? Singular statement dan universal statement. Singular statement itu kita tahu Bandungnya yang mana, kita tahu Tuhannya yang mana. Gitu. Jadi dinyatakan singular statement. Nanti kita akan belajar universal statement. Nah, sekarang selanjutnya ketika saya adalah seniman atau atlet, saya bisa tulis ini sebagai seniman di sini sebagai S besar, ini atlet sebagai A. Nah, ini dua-duanya terikat, seniman maupun atlet dua-duanya terikat dengan subjek konstan saya. Atau saya bisa tuliskan ini sama dengan saya adalah seniman atau saya adalah atlet gitu. Jadi kalimat pendeknya kalau dalam bahasa alami atau natural language ini kita sebut sebagai bahasa alami manusia, itu dinyatakan seperti ini atau panjangnya seperti ini. Lalu dalam logika predikat atau dalam pernyataan kita bisa sebut sebagai ini SS
disjungsi AS gitu ya, dengan asumsi ini S besar seniman, A besar atlet, S kecil saya. Nah, hari ini dan kemarin turun hujan, berarti kita bisa nyatakan bahwa si hujan ini sebagai predikatnya kita simbolkan dengan H besar. Hari ini, today ini dengan H kecil. Yesterday, kemarin kita pakai tulis K kecil. Berarti di sini kalau yang ini subjeknya sama, kalau yang ini adalah predikatnya sama. Gitu. Ini boleh juga tulis hari ini turun hujan dan kemarin turun hujan. Gitu, ini sama dengan hari ini turun hujan dan kemarin turun hujan. Tapi kalau misalkan dalam bahasa alami, tentu saja kita daripada ngomong panjang-panjang seperti ini, kita akan singkat jadi seperti ini kan. Oke, yang ini dengan predikat yang sama. Ini subjeknya sama, predikatnya berbeda. Yang ini predikatnya sama, subjeknya berbeda. Nah, selanjutnya ini saya puasa jika dan hanya jika bulan Ramadan. Nah, saya bisa tuliskan bahwa puasa di sini sebagai predikatnya P, subjeknya di sini S kecil. Nah, di sini jika dan hanya jika bulan Ramadan. Ramadan di sini sebagai Oke, di sini sepertinya saya terbalik, Ramadan ini sebagai R, bulan ini sebagai B kecil gitu ya. Nah, di sini saya salah tulis, saya ganti dia sebagai gitu. Jadi predikatnya adalah bulan. Predikatnya adalah bulan karena bulan lebih umum ya, Ramadan itu lebih spesifik. Gitu. Gitu ya. Jadi bulan apa? Bulan Ramadan. Oke. Seperti Ramadan adalah bulan. Nah, dari sini kita dapat saya puasa jika dan hanya jika bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi si predikat ini sebenarnya nggak perlu selalu ditulis di bagian kedua. Ketika saya bilang bulan Ramadan, boleh juga saya nyatakan si predikatnya di bulan. Karena Ramadan adalah bulan gitu ya. Syawal adalah bulan dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang tadi kita sudah membahas universal statement, singular statement atau pernyataan tunggal yang subjeknya spesifik. Sekarang kita ke universal statement yang subjeknya tidak spesifik. Contohnya seperti ini. Semua kucing adalah hewan. Nah, dalam logika kalimat di atas diinterpretasikan sebagai, nah kita sebenarnya tahu aja berarti semua kucing adalah hewan. Nah, ini bisa dinyatakan sebagai kalimat logika dengan jika sesuatu adalah kucing, maka itu adalah hewan. Jadi secara simbolik bisa ditulis sebagai gini, untuk setiap X gitu ya. Karena kita ingin pakai sesuatu di sini untuk X, untuk setiap X yang teridentifikasi sebagai kucing, KS, jadi ini menjadi K, ini menjadi H, nah di sini adalah X gitu ya. Nah, untuk setiap X yang teridentifikasi atau terkategorisasi sebagai kucing, maka si X itu dia akan dikategorikan juga sebagai hewan. Gitu ya, paham ya maksudnya? Jadi untuk setiap X, KX, maka X. Nah, si simbol terbalik ini sudah familiar banget kita gunakan ya. Dia disebut sebagai quantifier universal yang merupakan simbol dari kalau kita dapat setiap, semua, segala sesuatu. Sedangkan X di sini sebagai variabel subjek. Tadi kalau yang tadi sebagai subjek konstan, jadi si subjeknya tertentu gitu ya. Nah, sini X-nya ini cuma sesuatu atau semua yang kita nggak tahu dia subjeknya apa, itu disebut sebagai variabel subjek. Nah, disimbolkan dengan X, Y, Z. Nah, dalam buku Patrick ini dia disimbolkan dalam X, Y, Z. Gitu. Nah, selanjutnya kalimat di atas secara verbal dapat ditulis seperti ini. Untuk sembarang X ya sama. Jika X adalah K, maka X adalah H. Gitu ya. Kalau misalkan kita tulis dalam secara verbal, kita sebutkan atau kita baca sebagai
setiap X, jika X adalah K, maka X adalah H. Nah, tadi kan frase semua setiap gitu ya. Sekarang adalah frase tidak ada. Tidak ada yang abadi gitu contohnya. Atau nih, sekarang tidak ada siswa yang pergi ke sekolah. Nah, dalam logika, kalimat di atas bisa saya tulis sebagai jika seseorang adalah siswa, maka ia tidak pergi ke sekolah. Jadi, jika siapapun yang menjadi siswa, dia tidak pergi ke sekolah. Jadi, tidak ada siswa yang pergi ke sekolah itu bisa diinterpretasikan sebagai kalimat logika seperti ini. Secara simbolik, saya tulis berarti untuk setiap X yang siswa nih, maka dia tidak pergi ke sekolah. Berarti pergi ke sekolah ini sebagai predikatnya, ini tidak, ini negasi, siswa ini sebagai predikat juga, ini seseorang sebagai sesuatu atau sebagai X gitu. Nah, untuk sembarang X, jika X adalah S, maka X bukan P. Jika X adalah siswa, maka X tidak pergi ke sekolah. Nah, contoh selanjutnya adalah tidak ada gading, tiada gading yang tak retak. Disimbolkan, kalau saya simbolkan tiada gading yang terletak apa? Jika sesuatu adalah gading gitu ya, bukan gading Marten ya, maksudnya gading gajah. Jika sesuatu adalah gading, maka apa? Maka ia tidak tak retak. Tidak tak retak. Pasti retak itu maksudnya. Jika sesuatu adalah gading, maka ia pasti retak. Atau karena ini double negasi, tidak tak retak, berarti di sini tulis untuk setiap X, X itu adalah gading, maka negasi RX. Gitu ya. Tidak tak retak. Gitu. Seperti itu. Atau berarti kalau misalkan kita pakai rumus double negation, boleh juga sih kita langsung setiap X GX gitu. Oke. Nah, seperti ini dengan double negasinya kita hilangkan.